warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pemirsa Span 5 TV. Jumpa lagi bersama saya Nina Novena dan acara talk show Span 5 TV. Oke, pada hari ini tema kita angkat adalah tentang generasi merdeka tangguh tanpa narkoba. Dan telah hadir studio 4 orang bapak-bapak dari GAN, dari BPBD Kesbangpol dan juga dari Kasat Narkoba Polres. Saya akan perkenalkan satu-satu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Ketua GAN Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Andes Darius Rajab MPD. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Bapak Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Bapak Iputu Venda SSTP MSI. Assalamualaikum. Lalu Bapak Kasat Narkoba Polres Padang Panjang, Bapak AKP Yadi Purnama SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya ada Bapak Penasihat GAN Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Andes Deswandi MKes Datuk Mangkutosati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Pak di studio Span 5 TV. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan nih Pak, ini kebetulan tema yang diangkat itu masih berbau kemerdekaan, yaitu tentang generasi merdeka tangguh tanpa narkoba. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang generasi merdeka tangguh tanpa narkoba ini Pak? Silakan mulai dari Bapak Darius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan yang diberikan kepada kita bersama dalam keadaan sehat. Ada Bapak Penda dari BPBD Kesbangpol, ada Bapak Yadi dari Kasat Narkoba Polres Padang Panjang, dan juga ada pendamping kita dari Penasihat GAN Bapak Mangkutosati. Ada beberapa hal yang kita lihat dari kondisi saat ini. Ketika kita mau bicara generasi tangguh tanpa narkoba itu di dalam momen hari kemerdekaan ini, ada beberapa kekhawatiran yang kita rasakan. Kenapa kekhawatiran ini kita sampaikan? Persoalan narkoba ini rupanya tidak lagi hanya kalangan mahasiswa belajar, tapi bahkan sudah masuk ke rentang anak SD kita yang mungkin jadi korban dan pelaku dan sebagainya. Nah, ketika ini jadi sebuah kondisi yang berkembang saat ini, kami tentu dari lembaga generasi ketika perlu merasa prihatin, karena persoalan ini kita lihat tidak akan bisa diselesaikan oleh satu pihak, tapi sangat keterkaitan semua pihak, termasuk tidak hanya bapak-bapak kita yang bertugas di bagian kepolisian dan Kesbangpol, tetapi juga bagaimana peran masyarakat orang tua perlu berkoordinasi secara erat sehingga betul-betul harapan kita Padang Panjang ke depan itu menjadi kota yang bersih narkoba. Apalagi sekarang ada program dari Polres Padang Panjang dengan momen kampung bebas narkoba yang dituju untuk kelurahan Kota Panjang. Tentu ini perlu koordinasi sinergitas antara semua komponen masyarakat yang ada di Kota Panjang. Karena kekhawatiran kita di pertemuan yang lalu bersama dengan Bapak Wakapolres terbukti di situ 34% kasus narkoba itu ada di Kota Padang. Ini sebuah angka yang kita anggap bukan sebuah data yang keunggulan, tapi sebuah data yang memprihatinkan. Ketika itu kita anggap sebagai gunung es, itu baru yang tertangkap. Yang tidak tertangkapnya mungkin lebih banyak lagi. Jadi untuk itu, ini merupakan lampu merah bagi kita, generasi Padang Panjang yang perlu kita perjuangkan. Mungkin saja pengedar dan pemakai itu ada di sekitar kita, tetangga kita, mungkin juga saudara kita. Nah, tentu ini adalah peran serta kita bersama-sama. Kami dari lembaga melihat ini, mengajak semua komponen yang ada di masyarakat, mari bersama-sama kita lindungi, kita jaga generasi muda Padang Panjang itu betul-betul nanti sesuai dengan tema ulang tahun dari Republik Indonesia. Bagaimana kita mampu menciptakan Indonesia melaju, ya kan? Dengan sebuah kemajuan yang memang terukur ke depannya. Kita tidak ingin lagi generasi kita lost generasi akibat daripada penyalahgunaan. Ini yang sangat kita. Mungkin itu pendapat yang sangat mendasar dari kami. Kami dari lembaga betul-betul ingin berbuat, melakukan itu bersama-sama dengan pemerintah Kota Padang Panjang, pihak kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat. Bagaimana kita lindungi generasi ini untuk memang mereka bisa terbebas dari masalah narkoba di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Darius. Bagaimana menurut Pak Penda tentang ya seperti tadi dikatakan Pak Darius ada bukti 30, kaget juga kita ya pendengarnya, 34% di sana. Baik, terima kasih Bu Ina. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada
Sekolah SMP 5 yang telah mengundang kami untuk dapat mengisi acara di Span 5 TV. Tentunya ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan sendiri bagi kami bisa hadir di sini. Saya hormati Pak Ketua GAN, kita dengan Pak Penasihat GAN, dan juga Pak Kasat Narkoba Polres Padang Panjang. Alhamdulillah untuk kami bisa hadir bersama di Span 5 TV ini, Bu Ina. Dengan tema tadi memang bagaimana dalam HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini dan generasi yang memang tangguh terhadap bersih dari narkoba. Kita maknai dulu kita sebagai bentuk dari merdeka ini. Merdeka tentu adalah sesuatu yang bisa lepas, bisa bebas, bisa mandiri, gitu kan. Dikaitkan dengan tangguh sebagai bebas dari narkoba, artinya tentu generasi muda kita ini dia terhindar, terbebas, tidak tergantung kepada narkoba. Nah, ini harapan kita dengan ditambah dengan tangguhnya, berarti dia sendiri yang memproteksi dirinya gitu. Dia sendiri yang harus memang dulu mengatasi bahwasanya saya nih kalau seandainya saya pakai narkoba akibatnya begini, kalau seandainya saya terjerumus ini imbasnya begini gitu. Nah, generasi muda ini yang kita harapkan terlebih dahulu jiwanya ataupun juga rasa pribadinya mereka masing-masing tahu. Nah, inilah tanggung jawab kita bersama yang disampaikan oleh Pak Ketua GAN tadi. Tanggung jawab kita bersama mungkin mulai dari sosialisasi, mulai dari pembinaan. Ya seperti sekarang ini tentu SMP 5 dengan kita mengadakan acara ini adalah bentuk sosialisasi kita menghimbau dan mengajak agar siswa dan pelajar kita ini memang betul-betul paham dulu yang akibat daripada pakai narkoba ini mana. Kalau seandainya narkoba ini yang mana. Nah, kadang mungkin nanti Pak Kasat Narkoba menambahkan kadang alat-alatnya ini bentuknya bukan bentuk narkoba, tapi ternyata itu bisa berimbas kepada pemakaian ketergantungan yang akibatnya jadi kecanduan jadi bentuk narkoba tadi gitu. Nah, dengan 34% yang disampaikan data tadi, tentu ini kita sangat dekat sebetulnya Bu ya, sangat miris kita dengan kondisi itu. Maka pemerintah Kota Padang Panjang dengan pemimpinan Pak Wali Kota Pak Fadli Amran dan juga Pak Wakil Wali Kota Pak Dr. Sasrul tentu menyampaikan kepada kami di OPD Kesbangpol dalam hal ini sebagai wujud dengan OPD yang menaungi untuk pemerintahan secara umum adalah bagaimana membentuk suatu tim yang dinamakan dengan tim P4GN. P4GN ini memang ada dari instruksi juga dari Kemendagri, pemerintah pusat, dan juga sampai kita di provinsi, sampai kita tidak lanjuti di kabupaten dan kota. Dulu ada namanya di kabupaten kota ini BNK, Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Namun BNK ini untuk kota yang belum bisa membentuk BNK, akhirnya dibentuklah P4GN namanya. Tim P4GN ini yang keterlibatan di dalam itu memang dari Polres, dari TNI, Kepolisian, TNI, dan juga dari Kejaksaan. Itu untuk bersama-sama bagaimana bisa memberikan edukasi juga, memberikan juga sosialisasi, memberikan mungkin dengan kegiatan pendidikan razia pada di sekolah. Nah, dan juga tentu bersama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang salah satunya yang sangat berperan aktif sekarang ini GAN di Kota Padang Panjang. Tentu ini ya kita sinergikan dengan P4GN bersama dengan GAN. Kita peringatan Hari Anti Narkotika kemarin ini ya kita libatkan semua unsur-unsur bersama tadi dalam ya kita lakukan pemusnahan barang bukti untuk di dalam Hari Narkotika. Maksudnya begini juga Bu, kita lihatkan bahwasanya ini loh ada yang tertangkap, ada yang diamankan, ada yang memang barang buktinya, dan ini kita musnahkan supaya tahu ada loh di Padang Panjang ini yang menggunakan seperti itu. Dan kembali lagi kepada generasi muda itu sendiri, apa yang disampaikan Pak
Darius tadi, kita tentu tidak menginginkan terjadi lost generation daripada generasi muda kita ini, karena yang mereka lah nanti sebagai pimpinan, sebagai ya orang-orang yang memiliki peran penting nantinya. Siapa nanti kalau seandainya banyak yang terlibat narkoba, banyak tidak bisa untuk melakukan apa-apa jadinya begitu kan. Nah, sehingga nggak ada yang mau jadi guru, nggak ada yang bisa jadi pak polisi nanti jadinya apa ya, kalau seandainya banyak pengisi kita yang buat narkoba kan sayang kita gitu. Dan kita Kota Padang Panjang ini memang kota perlintasan, memang kota yang sangat indah, memang kota kecil, tapi orang banyak ingin berdomisili, banyak ingin tinggal, banyak ingin menetap di Kota Padang Panjang ini dengan cuaca yang sejuk dan juga suasana yang nyaman. Nah, kalau seandainya dengan banyaknya narkoba tadi yang dibiarkan, sehingga tentu dicap lagi nanti jadinya. Jangan disekolahkan anak di Padang Panjang, nanti banyak pengaruh narkoba ininya. Sementara kita sekolah-sekolah kan banyak ini, sekolah agama, ya, sekolah pesantren, sekolah juga dengan yang boarding school, ada di Padang Panjang itu semuanya. Sekolah unggul gitu kan. Nah, nanti orang-orang dari luar Kota Padang Panjang banyak yang menginginkan anaknya untuk sekolah di Padang Panjang menuntut ilmu supaya mereka berhasil. Tapi dengan image kalau seandainya banyak kasus narkoba ini ya tentu sangat disayangkan. Nah, tapi ini sekalian juga Pak Kasat, sekalian juga. Tapi memang ternyata ada gitu. Nah, inilah kami yang juga melakukan. Kebetulan saya juga sebagai PLT Kasat Pol PP sekarang ini di Padang Panjang, Kasat Pol PP Damkar. Nah, salah satu juga kita lakukan, ada yang kita temukan patroli, ada yang generasi muda tadi, ya, apakah itu mengisap lem atau juga yang minuman tua gitu, arak. Nah, ini juga ada yang ditemukan. Jadi kita memang tidak bawa di polisi ya Pak Kasat ya, memang sampai kita di Pol PP kita lakukan pembinaan, panggil orang tuanya, kita sampaikan ini anak seperti ini. Dan itu ditemukannya pada saat mereka berkumpul, bergerombol, tahu-tahu teman-teman yang pada kabur tuh Pak Kasat, yang dia tinggal sendiri karena udah lelah mungkin di sini. Nah, inilah yang kita bawa, kita ambil, kita amankan, kita binaan. Itulah bentuknya. Jadi ada. Memang ada berarti ya Pak ya. Ada yang memang kita temukan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini dengan sosialisasi kita ini terus menerus, kita juga sebagai pembina upacara ke sekolah juga memberikan dengan dukungan Pak dari GAN tadi untuk langsung bersama-sama sosialisasi ya, tentu ini sangat membantu sekali. Dan kemarin tim 4GN juga melakukan razia ya, Pak Hasan sudah lakukan juga razia ke sekolah dalam razia anti narkotika kemarin. Itu sebagai bentuk shock terapi. Tapi intinya anak-anak kita ini mesti harus tahu dulu apa itu yang barang narkoba. Setelah itu mereka juga tahu akibat daripada penggunaan narkoba. Setelah itu baru tagline untuk semangat mereka untuk menghindari dan menjauhi narkoba ini. Ini kita tanamkan terus. Nah, itu mungkin. Terima kasih Pak Penda. Bagaimana kalau menurut Pak Yadi selaku Kasat Narkoba ini, langsung kita ke Kasat Narkobanya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kasat Narkoba di Polres Padang Panjang. Pertama-tama mungkin yang saya hormati Pak Datuk selaku tokoh adat di Negari Gunung, kemudian Pak Kaban, kemudian Pak Darius selaku Ketua GAN Kota Padang Panjang. Pertama mungkin saya menyampaikan dulu tugas pokok kami selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya bertugas di Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia ini bertugas memelihara ketertiban masyarakat, keamanan dan ketertiban atau Harkam Tipmas.
kemudian penegakan hukum, yang ketiga melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Khusus untuk Polres Padang Panjang, kami dibagi lagi menjadi satuan fungsi. Kebetulan saya sebagai Kasat Narkoba sesuai dengan Perpol nomor 2 tahun 2021 itu bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Padang Panjang ini, khususnya di kota Padang Panjang itu. Kemudian ada beberapa metode di Polres Padang Panjang ini yang menjadikan tugas kami sehari-hari. Pertama pencegahan, kemudian upaya penegakan hukum, kemudian melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Jadi ini khusus untuk korban penyalahgunaan narkoba, itu wajib kita rehabilitasi. Di dalam pencegahan ini, kami dari pihak kepolisian sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ya seperti dengan P4GN yang ada di Kota Padang Panjang ini sudah berjalan. Baik dari tindakan pencegahan ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri mulai tanggal 1 Agustus kemarin, seluruh Polres yang ada di Indonesia ini diwajibkan untuk membentuk kampung bebas dari narkoba. Nah, kami di Padang Panjang telah kami laksanakan mulai tanggal 1 Agustus kemarin berkoordinasi dengan Kespampol, kemudian DPC GAN Kota Padang Panjang, termasuk juga dengan pengurus atau tokoh adat Nagari Gunung, kemudian dengan Camat Padang Panjang Timur dan juga Lurah Kota Panjang, telah kami tetapkan satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kota Panjang, menjadi kampung bebas dari narkoba. Tujuan dari ini dibentuk kampung bebas narkoba ini itu berdasarkan di mana banyak terdapat selama ini dari kegiatan yang kami lakukan pengguna atau pengedar narkoba. Jadi ini ditetapkan dengan tujuan ketika kampung itu kita tetapkan sebagai kampung bebas dari narkoba, ke depan kami cuma dikasih waktu 2 bulan, nantinya peredaran narkoba di kampung yang kita tunjuk tersebut insya Allah akan hilang atau tidak ada lagi peredaran narkoba. Nah, ini kita lakukan tentu dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satunya pencegahan, penyuluhan, kemudian edukasi kepada masyarakat, kemudian mungkin dengan menempel-nempelkan stiker-stiker supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, ini tujuannya untuk dibentuk. Ini bentuk dari pencegahan yang kami lakukan. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan P4GN ya, berkoordinasi dengan pihak sekolah, melakukan razia, kemudian penyuluhan, sosialisasi. Ini juga bentuk dari sosialisasi penyuluhan atau pencegahan. Kemudian yang kedua, selain dari pencegahan, kami juga melakukan kegiatan upaya hukum namanya, represif. Kami sampaikan kegiatan upaya penegakan hukum ini di tahun 2023 ini sampai hari ini ada 26 kasus yang kami ungkap mulai Januari sampai saat ini dengan 36 orang tersangka. Nah, mirisnya di dalam 26 kasus ini ada 1 orang yang kategori masih di bawah umur. Di dalam kasus yang 35 ini sebagian sudah kita selesaikan dengan dilimpahkan ke pengadilan dan sudah divonis, dan masih ada 6 perkara yang masih kami sidik sekarang di Polres Padang Panjang. Memang kalau kita bicara masalah tindak pidana narkoba ini salah satu termasuk kejahatan yang sangat luar biasa atau biasa disebut dengan extraordinary crime. Kenapa kita sebut kejahatan luar biasa? Karena efek dari narkoba ini bisa menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan lain. Seperti contoh, ketika orang telah menggunakan kecanduan narkoba, tidak mustahil dia akan melakukan kejahatan lain. Contohnya pencurian,
Berawal mungkin pencurian di dalam rumah tangga, kemudian bertambah mungkin mengambil barang milik orang lain. Nah, kejadian ini sudah banyak terjadi di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Terakhir kemarin Polres Padang Panjang menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Setelah kita proses, ternyata tujuannya mencuri kendaraan sepeda motor ini adalah untuk membeli narkoba. Nah, ini salah satu contoh. Makanya kita mengkategorikan kejahatan narkoba ini termasuk kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang mengakibatkan terjadinya kejahatan lain. Itu mungkin kami dari Polres Padang Panjang berterima kasih kepada SMP 5 telah mengadakan acara talkshow ini. Kemudian kepada tokoh masyarakat, Pak Datuk, Ketua GAN yang selama ini, termasuk juga dengan Pak Kaban yang telah selama ini kita bersama-sama melakukan sosialisasi penyuluhan yang tujuannya untuk mencegah pengedaran narkoba di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Terima kasih Pak Yadi telah menjelaskan tadi tentang keadaan di kota kita untuk kasus narkobanya. Dan selanjutnya kepada Pak Datuk, bagaimana menurut Pak Datuk ini tentang kasus narkoba di kota kita khususnya ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengar bagaimana pengaruh narkoba, bagaimana peredarannya, bagaimana tindakan hukumnya. Untuk mempersiapkan generasi muda bebas dari narkoba ini, yang paling penting adalah kesiapan kita. Tadi kita lihat pemerintah siap, GAN siap, masyarakat siap, keluarga siap. Nah, tadi kata Pak Kasat, alurnya adalah keluarga. Kalau di dalam keluarga telah broken home, otomatis itu rentan untuk anaknya terpengaruh daripada narkoba. Nah, ini perlu kita sadari ini. Jadi faktor orang tua itu penting, karena madrasah pertama itu adalah pendidikan informal di rumah. Jadi dari hasil penelitian kami di GAN, penyebab anak menyalahgunakan narkoba aja adalah dari dasar orang tua yang tidak lagi memperhatikan fungsinya sebagai orang tua. Itu dalam keluarga. Lantas masyarakat juga begitu. Apabila masyarakat tidak mendukung program ini, bahaya. Nah, makanya seperti katakan Pak Kasat tadi, Pak Kapolri ingin ada kampung bebas narkoba. Nah, maka kita di Padang Panjang, seperti Pak Kaban katakan tadi, Wali Kota Padang Panjang telah menetapkan Padang Panjang sebagai kota bebas narkoba. Sehingga ada kelurahan percontohan ya Pak Kaban ya. Nah, ini adalah terobosan yang baik. Tetapi semua ini bisa terwujud apabila masyarakat siap, keluarga siap. Nah, jadi kita berharap kepada masyarakat kita, tokoh masyarakat kita, baik tokoh adat, ya, organisasi yang ada, mari bersama-sama kita, together kita menyelamatkan sebenarnya kita dari bahaya narkoba. Sebab narkoba ini seperti kata Pak Al-Kasat tadi, itu merusak dua saja. Kalau tidak gila orangnya mati. Ya. Yang akan sembuh tidak ada. Memang betul ada rehabilitasi, tapi nggak sempurna sembuh. Malah akan kembali lagi malah dia. Jadi untuk itu kita berharap kepada masyarakat kita, kepada anak-anak didik kita, mari kita jauhi narkoba itu. Nah, sekarang kita lihat apa penyebabnya. Nah, ini awalnya dari coba-coba. Nah, jembatannya adalah rokok. Ya, makanya no smoking, rokok awalnya. Lem lagi. Kumpul-kumpul, coba-coba, akibatnya itu juga. Dan malah ada jenisnya lagi. Pak Kasati pernah menangkap orang. Orang itu ditangkap karena coba-coba. Dan ada anak sekolah malah Pak. Ada anak sekolah, anak kelas 3 SMA. Orang tuanya tidak tahu. Masa anaknya ikut. Nah, akhirnya ditangkap. Nah, tugas menangkap ini adalah pasar narkoba. Nah, kalau kami di GAN adalah edukasi. Nah, penyuluhan ke sekolah bersama dengan Pak Kaban juga ada programnya. Maka kami bersama pemerintah bersama-sama untuk ingin menyelamatkan generasi muda kita. Nah, kita ambil momen tadi, generasi muda merdeka bebas narkoba. Nah, ingat, kemerdekaan yang kita peroleh ini harus diisi dengan apa? Dengan pembangunan di segala bidang, ekonomi, sosial, pendidikan. Bagaimana pendidikan akan bisa bagus kalau generasi mudanya terpengaruh narkoba. Jadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, harus kita hindarkan generasi muda kita dari bahaya narkoba. Jadi harapan kita kepada orang tua, kepada guru-guru, mari sama-sama kita bekerjasama, terutama komite sekolah,
yang akan mengayomi orang tua murid dan juga guru-guru bersama-sama kita dengan GAN, dengan pemerintah, dengan kepolisian untuk mengatasi jangan sampai masuk narkoba itu ke sekolah. Nah, ini harusnya. Makanya kami di GAN ada namanya sekolah merdeka ya kita ya. Nah, itu sekolah yang bebas narkoba. Alhamdulillah SMP 5 ini termasuk sekolah yang bebas daripada bahaya narkoba. Di harapan kami kepada kita semua masyarakat, mari kita hindari bahaya narkoba bagi anak kita. Memang tadi dikatakan oleh Pak Kasat, tugas dia adalah menangkap. Nah, kalau ada barang BB, barang bukti, tak ada lagi hukum karena kita adalah negara hukum. Kita tunduk kepada hukum. Nah, yang direhab itu adalah yang kena korban. Nah, korban itu adalah karena coba-coba tadi. Nah, jadi janganlah sampai mencoba-coba karena efeknya bahaya. Kalau udah kecanduan, udah bahaya. Di harapan kita sebagai tokoh masyarakat Padang Panjang, kita berharap kepada masyarakat Padang Panjang kita bebaskan anak-anak kita bebaskan sebenarnya kita dari narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk sesi terakhir nih Pak, mungkin minta beberapa kalimat atau kata pesan yang bisa disampaikan untuk generasi muda kita khususnya agar tidak terjerumus, tidak pernah mencoba. Karena yang saya tahu sekali mencoba itu susah lagi untuk kembali lagi ya Pak ya. Oke. Apa kira-kira pesan dari Bapak untuk generasi muda kita untuk terbebas dari narkoba dan kota kita pun juga terbebas dari narkoba. Silakan Bapak Delius. Terima kasih Bu. Kita berpesan dari lembaga karena kita juga mengambil momen dari merdeka ini. Ada ungkapan yang sangat cerdas yang selalu harus kita ingat. Ketika kita ingin tahu apa kualitas bangsa ke depan, maka dibuktikan dengan kualitas generasi muda. Nah, ini sebenarnya sebuah pembelajaran yang harus kita ikuti. Kalau kualitas remajanya hari ini tidak baik, yakin saja kita bahwa kualitas bangsa kita ke depan juga tidak baik. Kami rasa itu statement dari kita. Terima kasih. Lanjut Pak Penda. Ya, baik, kalau kami menyampaikan untuk kita selalu berpikir dulu positif, lakukan tindakan yang positif, terus melaju untuk maju. Terima kasih Penda. Singkat pada Dewas. Baik, pesan saya untuk generasi muda, jangan pernah mencoba narkoba. Sekali mencoba, saya yakin akan ketagihan. Together we can do the best. Bersama kita bisa berbuat yang terbaik. Terima kasih Pak Edi dan Pak Datuk. Ya, momen kemerdekaan ini kita gunakan generasi muda bebas narkoba. Bersama kita bisa bersatu kita kuat untuk menghindarkan muda kita dari bahaya narkoba. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih kedatangannya dan sudah berbagi informasi bersama kami, Bapak Delius, Bapak Penda, Bapak Yadi dan Bapak Datuk. Terima kasih sudah berikan waktunya juga untuk SPEN5 untuk mengadakan mengisi talk show tentang narkoba. Mungkin saran sedikit sebelum ditutup juga Bu Nina, kalau bisa itu mungkin ditampilkan nanti bahaya-bahaya akibat-akibat pemakai narkoba ini juga perlu nanti mungkin ada slide-nya mungkin ya Pak Kasat ya, karena kalau kita berbicara ini aja mungkin sepertinya biasa aja mungkin. Tapi kalau udah dilihat ini akibatnya nih bahaya narkoba tadi kepada anak kita, mudah-mudahan bisa berpengaruh menambah kekhawatiran. Terima kasih Pak. Didamping pendampingannya kan gitu. Ya. Kalau buat itu salah saya. Baiklah pemirsa SPEN5 TV, demikianlah talk show kita tentang kasus narkoba dengan tema generasi merdeka tangguh tanpa narkoba. Dan kita bersama berharap tidak ada lagi generasi muda kita yang terjerumus narkoba dan khususnya untuk Kota Padang Panjang terbebas dari narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.